Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya hormati dosen penguji dan dosen pembimbing 1 dan 2 yaitu Ibu Dr. Heni Welsa MM dan Ibu Bernadetta Dian Septi Maharani SEMM. Sebelumnya, perkenalkan saya Nosya Istinawati dengan NIM 2019 008203. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Persepsi Manfaat dan Harga terhadap Minat Beli melalui Kepercayaan sebagai Variabel Intervening pada Konsumen TikTok Shop di Yogyakarta. Memasuki bab 1, yang pertama adalah latar belakang. Saat ini pertumbuhan bisnis online di Indonesia sedang mengalami peningkatan signifikan. Bisnis online merupakan suatu aktivitas usaha jual beli produk atau layanan jasa yang dijalankan melalui internet. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlangsung dengan cepat dan persaingan yang semakin intens, perusahaan perlu memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia. Permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu TikTok Shop yang belum lama hadir mampu menarik minat beli konsumen daripada di e-commerce yang sudah duluan ada. Oleh karena itu, minat beli merupakan tingkah laku konsumen di mana mereka merasa tertarik untuk membeli suatu produk. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli meliputi persepsi manfaat, harga, dan kepercayaan. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat 5 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh persepsi manfaat terhadap kepercayaan pada konsumen TikTok Shop. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga terhadap kepercayaan pada konsumen TikTok Shop. Yang ketiga, bagaimana pengaruh persepsi manfaat terhadap minat beli pada konsumen TikTok Shop. Yang keempat, bagaimana pengaruh harga terhadap minat beli pada konsumen TikTok Shop. Dan yang kelima, bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap minat beli pada konsumen TikTok Shop. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini ada 2 batasan masalah. Yang pertama, penelitian untuk skripsi ini dilakukan kepada konsumen TikTok Shop di Yogyakarta. Yang kedua, informasi yang disajikan dalam penelitian ini adalah persepsi manfaat dan harga terhadap minat beli melalui kepercayaan sebagai variabel intervening. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini ada 5 tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat terhadap kepercayaan dalam berbelanja di TikTok Shop. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kepercayaan dalam berbelanja di TikTok Shop. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat terhadap minat beli dalam berbelanja di TikTok Shop. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat beli dalam berbelanja di TikTok Shop. Dan yang kelima, untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap minat beli dalam berbelanja di TikTok Shop. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis, itu untuk menambah informasi dan menjadi panduan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan persepsi manfaat dan harga terhadap minat beli melalui kepercayaan pada konsumen TikTok Shop. Yang kedua manfaat praktis, yaitu untuk menambah pengetahuan baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum mengenai persepsi manfaat dan harga terhadap minat beli melalui kepercayaan pada konsumen TikTok Shop. Selanjutnya, memasuki bab 2. Yang pertama ada kajian teori. Yang pertama ada persepsi manfaat, yaitu tingkat keyakinan seseorang terhadap kemampuan suatu situs web untuk meningkatkan kinerjanya dalam bertransaksi online. Yang kedua ada harga, yaitu jumlah total uang yang diberikan pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari membeli atau menggunakan barang atau jasa tersebut. Yang ketiga ada kepercayaan, yaitu pandangan pelanggan yang berasal dari pengalaman, dapat berfokus pada tahapan transaksi atau interaksi, dan mengarah pada pencapaian kepuasan. Yang keempat ada minat beli, yaitu ungkapan dalam diri konsumen yang mengindikasikan keinginan atau kecenderungan untuk memperoleh suatu produk dalam jumlah dan periode waktu tertentu. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil uji yang dilakukan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel-variabel terkait memiliki nilai positif dan signifikan terhadap minat beli. Dan di sini ada hipotesis penelitian. Di penelitian ini ada 5 hipotesis
yaitu yang pertama, hipotesis pertama, persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Hipotesis kedua, harga berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Hipotesis ketiga, persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat beli. Hipotesis keempat, harga berpengaruh positif terhadap minat beli. Dan hipotesis kelima, kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat beli. Dan berikut adalah kerangka pikirannya. Selanjutnya, bab 3, ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana metode penelitian kuantitatif itu merupakan metode penelitian yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu non-probability sampling, yang artinya teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan jenisnya adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu, dan kriterianya adalah responden minimal berusia 18 tahun, responden yang sudah pernah atau sedang menggunakan TikTok Shop, dan responden adalah perempuan dan laki-laki. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, yang merupakan data yang diperoleh langsung dari objeknya, dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Di sini populasinya semua konsumen yang sudah pernah menggunakan TikTok Shop, dan sampelnya yaitu 112 responden. Selanjutnya memasuki bab 4, yang pertama ada uji kualitas data, di mana ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas memperoleh kesimpulan bahwa seluruh pernyataan dinyatakan valid. Dari hasil uji reliabilitas diperoleh kesimpulan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel karena nilai Cron-Batch alpha di atas 0,6. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana ada 3 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolenialitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama ada uji normalitas, di mana nilai asimsik totalet persamaan 1 sebesar 0,181 dan persamaan 2 sebesar 0,200, dan dua nilai tersebut dinyatakan normal dan bisa dijadikan untuk objek penelitian karena memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05. Untuk uji multikolenialitas, persamaan 1 dan 2 memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolenialitas. Dan yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, persamaan 1 dan 2 memiliki nilai sig lebih dari 0,05, yang berarti bahwa data penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu uji T dan uji Sobel. Dari hasil uji T, persamaan 1 diperoleh nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel dan memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Begitu juga hasil uji T persamaan 2 diperoleh nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel dan memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4, dan hipotesis 5 diterima. Selanjutnya, uji Sobel test. Dari hasil perhitungan tes Sobel tersebut, diperoleh nilai one-tailed probability sebesar 0,009 dan 0,006 dengan tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa kepercayaan mampu memediasi persepsi manfaat dan harga terhadap minat beli. Selanjutnya, pembahasan. Di pembahasan ini, semua hipotesis memiliki nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel dan nilai sig kurang dari 0,05. Selanjutnya, bab 5. Di bab 5 ini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa semua hipotesis diterima, bahwa semua variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, ada saran.
Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperdalam penelitian selanjutnya dengan menambah variabel lain seperti product interest, product type, promosi, dan lain sebagainya untuk mengetahui secara luas apakah ada pengaruh dari variabel lain terhadap minat beli pada konsumen TikTok Shop di Yogyakarta. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari hasil penelitian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Salam.